Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bertemu kembali bersama Ibu ya. Kali ini kita akan belajar matematika. Matematika memang hebat. Oke, kita hari ini belajar tentang pecahan ya. Pecahan itu di sini Ibu akan membahas yaitu pecahan dilambangkan dengan A per D ya. A per D. A itu disebut sebagai pembilang, B disebut sebagai penyebut. Jadi dalam pecahan ini ada pembilang dan ada penyebut. Ya. Ini lambang dari pecahan. Baik, kita aplikasikan ke dalam contoh. Contoh di sini ada 3/5. 3/5 ini dibaca 3/5. Ingat ada per ini seperti ini ya. Nih per. Sekali lagi Ibu ingatkan 3 ada 5 ini dibaca 3/5. Mana yang disebut sebagai pembilang? 3 disebut sebagai pembilang, 5 disebut sebagai penyebut. Sampai di sini paham? Baik. Dalam bentuk pecahan ini bisa kita gambarkan dalam bangun datar. Kita lihat di sini gambarnya. Ada sebuah petak di sini. Ya, sebuah petak. Sedangkan sini ada petak tersebut akan dibagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi petak ini dibagi ini yaitu dengan melihat penyebut. Ya, melihat penyebutnya. Tergantung dari penyebutnya ini ya. Jadi karena di sini penyebutnya 5, maka petak ini dibagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pembilang bagaimana pembilang? Yaitu dengan pembilang berapa? 3. Maka yang diarsir 3. Sampai di sini paham? Nah, coba pada gambar ini siapa yang tahu? Ayo. Pembilangnya berapa? Pembilangnya berapa yang diarsir? 1, benar. Nah, untuk penyebutnya maka dihitung semua. Dari lingkaran ini, bangun lingkaran ini, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka penyebutnya 4. Pecahan ini dibaca 1/4. Kalian paham ya? Mungkin kelas 3 sudah pernah belajar. Baik. Mungkin di sini Pak sudah paham tentang dasar-dasar dari pecahan. Kita akan belajar tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Jadi ada beberapa pecahan tapi nilainya sama. Walaupun itu penyebut atau pembilang atau penyebutnya itu berbeda. Bagaimana Bu cara menentukan pecahan senilai? Mari kita lihat. Cara menentukan pecahan senilai. Yang pertama yaitu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ibu contohin di sini 1/2 ini merupakan bilangan pokok ya. 1/2 ini karena di sini caranya mengalihkan, maka ini yang disebut sebagai pembilang, ini sebagai penyebut dikalikan dengan pembilang yang sama ini dengan bilangan 2 ya. Atau kalau mungkin kalian bingung angka dengan angka yang sama ya. 1 dikali 2 maka hasilnya 2. Ya, ini pembilangnya. Penyebutnya juga 2 dikali 2 maka hasilnya 4. Paham sampai di sini? Sekarang sini. Pada bilangan ini, bilangan pecahan ini dikalikan 3, maka dilihat dari angka pokoknya. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 3, 6. Jadi yang atas dikali 3, yang bawah pun dikali 3. Atau pembilang dikali 3, penyebut juga dikali 3. Begitu juga nih untuk pecahan selanjutnya. Berarti di sini dikali 4. Maka 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4, 8. Coba untuk di sini siapa kira-kira berarti dikali 5 ya? Boleh dikali 6, boleh. Boleh dikali 7, boleh.
mengalikannya dengan bilangan yang di pokok yang awal. Berarti 1 dikali 5. Berarti pembilangnya 5. Terus penyebutnya berarti 5 dikali 2. Berarti 10. Seterusnya. Yaitu walaupun berbeda pembilang, berbeda penyebut, tapi nilainya sama. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai yang sama? Juga bisa kita dengan membuktikan. Dengan membuktikan yaitu perkalian kali silang. Kali silang yaitu penyebut yang awal ini 2 dikali 6. Sedangkan penyebut dikali pembilang yang kedua, berarti 4 dikali 3. Jika nilainya sama, maka itu berarti nilainya sama. 2 dikali 6 itu 12, 4 dikali 3 12. Kalau ini sama-sama 12, berarti itu namanya senilai. Coba kita buktikan dengan setengah sama 5/10. Setengah sama 5/10. Apakah itu nilainya sama? Kita membuktikannya dengan cara kali silang. Berarti yang 1 dikali 10, 2 dikali 5, 1 kali 10 10, 2 kali 5 10. Maka hasilnya sama, ini senilai. Nah, itu membuktikan walaupun ini kedudukannya disamakan dengan ini, dia tetap senilai karena ada pembuktian. Baik, sampai di sini untuk pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut. Kalian sudah paham tentunya ya. Cara yang kedua yaitu dengan cara membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, misalnya di sini ada pecahan 12/18. Itu bagaimana caranya? Caranya berarti kita membagi bilangan tersebut. Karena di sini kalian tahu bilangan genap dan ganjil. Karena di sini bilangan genap, sini genap semua, maka kita bagi dengan angka 2. Ingat ya. Karena di sini kenapa kok Ibu 2? Karena di sini itu antara 12 dan 18 itu merupakan bilangan genap. Maka kita membagi 2. Nah, pembilang dibagi 2, penyebut pun dibagi 2. 12 dibagi 2 berarti berapa? 6. Terus seperti itu. Terus caranya biar kalian ini seperti ini ya. 18 dibagi 2, maka hasilnya 9. 9 ini bukan angka akhir, masih bisa dibagi lagi. Berarti dibagi lagi kira-kira berapa? Nah, angka yang bisa membagi bilangan 6 dan 9 itu angka 2. Kira-kira angka 2 bisa nggak? Oh, 2 bisa dibagi 6 nggak? 6 bisa dibagi 2 nggak? Oh, tidak bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi apakah 2 bisa 9 ini bisa dibagi 2? Bisa nggak anak-anak? Nggak bisa ya. Maka kita menggunakan angka 3. Kira-kira 3 bisa nggak? 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 bisa. Kira-kira 9 bisa nggak? Oh, 9 bisa. Maka kita pembaginya 3. Seperti itu. 6 dibagi 3, 2. 9 dibagi 3, 3. 2/3 ini sudah angka akhir. Karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Dibagi 2, 3 dibagi 2 nggak bisa. Paham? Sampai di sini. Ini untuk cara menentukan pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Apa perlu Ibu contohin lagi? Baik, Ibu contohin. Misalnya 10/20.
bisa membagi 10 dan 15? Kita dari 2. Oh, 10 bisa dibagi 2. Iya, oke. Tapi apakah 15 bisa dibagi 2? Nggak bisa. Kita lagi naik lagi. Dibagi, bagi 4 boleh nggak? Boleh. Tapi bisa juga kita langsung saja ya. Bisa bagi 4? Nggak bisa. 15 bisa bagi 4 juga nggak bisa. Dibagi 5. Kira-kira bagi 5 bisa nggak ya? 10 bisa bagi 5? Oh, bisa, pinter. 15 bisa bagi 5? Oh, bisa, berarti 5. 10 dibagi 5, 2. 15 dibagi 5, 3. Nah, angka ini sudah terakhir, nggak bisa dibagi lagi. Maka 10/15 itu sama dengan 2/3. Senilai 10/15 itu senilai dengan 2/3. Begitu juga 12/18 itu senilai dengan 2/3. Berarti ini senilai semua nih. Ya. Senilai semua. 12/18 sama dengan 10/15 sama dengan 2/3. Ibu tulis ya, berarti dari contoh ini ternyata kita secara tidak langsung senilai semua ya. Ya, senilai semua nih. Karena kita terbukti di sini 2/3. Paham sampai di sini? Oke, itu dengan cara membagi ya. Membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kira-kira ibu mau ibu kasih latihan nih. 6/8. Kira-kira dibagi berapa yuk? Oh iya, dibagi 2. Pinter. Berarti 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Bisa dibagi lagi atau tidak? Tidak bisa. Karena misalnya kalau dibagi 2, 3 tidak bisa dibagi 2. Maka hasilnya seperti ini. 6/8 itu senilai 3/4. Atau bisa ditulis 6/8 sama dengan 3/4. Sampai di sini paham? Baik. Kalau sudah paham, kalian bisa berlatih di buku paket kalian ya, yang sudah disediakan oleh ibu di lembar kerjanya. Mungkin dari ibu cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.